Dunia usaha merupakan sektor yang paling terdampak atas rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Bagaimana tidak, kenaikan PPN akan menambah mahal tarif barang dan jasa yang biasa dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Beberapa contoh barang yang terkena PPN diantaranya pakaian, tas, sepatu, pulsa telekomunikasi, alat elektronik, barang otomotif, hingga kosmetik. Termasuk juga jasa layanan streaming film dan musik seperti Netflix. Tidak berlebihan jika pengusaha mengkhawatirkan situasi ini berpotensi menurunkan minat konsumsi masyarakat. Kenaikan PPN merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kenaikan itu merupakan bagian dari Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang membuat tarif PPN naik menjadi 12% pada tahun 2025. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio menilai rencana kenaikan PPN perlu ditinjau kembali. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah kita mesti melihat kondisi ekonomi kita, apakah saatnya tepat. Seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kita masih dihadapi oleh namanya tingkat suku bunga yang masih tinggi, higher for longer. Dan ini tentu menyulitkan, setidaknya berpengaruh kepada dunia usaha. Sehingga sebetulnya dari segi timing, kalaupun harus dinaikkan itu mestinya mempertimbangkan kondisi ekonomi kita. Misalkan, kenapa tidak ditunggu perkembangan ekonomi pada semester 1? Apakah misalkan di semester 1 itu Federal Reserve Bank sudah bisa menurunkan tingkat bunga atau tidak? Jadi kalau menurut saya perlu ditinjau kembali dengan lebih mengutamakan mengenai pertumbuhan ekonomi kita terlebih dahulu. Sehingga jangan sampai nanti kenaikan PPN ini malah menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Sebelum menaikkan tarif pajak, pemerintah diminta dapat mengoptimalisasikan administrasi perpajakan seperti mengintegrasikan nomor induk kependudukan dengan NPWP secara menyeluruh, sehingga perolehan pajak negara dapat meningkat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.